Alhamdulillah. Habis ini tadi pelajaran siapa dari sini tadi? Pelajaran apa? Pantesan kelihatan fresh kalian. Habis olahraga ya? Pak olahraganya apa tadi? Udah, karena tadi udah olahraga, udah fresh, kita lanjut untuk pelajaran kita ya, untuk pelajaran IPS hari ini. Tapi sebelumnya biar kembali berkah untuk kegiatan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau pengen badannya hangat, beli bintang ronde di pasar Boyolali. Kelasnya tambah semangat, mohon izin salam sekali lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Saya doakan kalau pergi ke Surabaya jangan lupa mampir ke Kota Madura. Yang sudah jawab salam saya doakan masuk surga. Doa untuk Ustaz juga ya, ini Ustaz tidak bisa masuk surga. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Segala syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dari Rasulullah dan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah akan kita nantikan syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Seluruh santri kelas 9D yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan. Iya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat setiap saat. Allahu Akbar. Oke, mantap ya. Hari ini kita akan pelajaran IPS bersama Ustaz Dinar. Di pertemuan sebelumnya sudah Ustaz bahas terkait dengan benua-benua. Nah, hari ini kita nanti akan masuk di bab 2 tentang apa? Perubahan sosial. Oke, perubahan sosial dan budaya. Bagus. Sebelumnya Ustaz cek dulu hari ini masuk semua. Ada yang tidak masuk hari ini? Cek dulu ya, sementara ya. Oke. Ada yang tidak masuk. Boleh ya? 30. Oke. Full kursinya. Tadi masuk semuanya. Oke, alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Alia, Amira, Nisa, Najwa, Aulia, Aska, Hesnya, Fatia ya, Fatia. Oke. Kemudian Fidela, Hesti, Ilham Nur Aziza, Jenar, Latifah, Alia, kemudian Lukisa, Salma ada? Oke, Salma, Nadia, oke, kemudian Rofi, Syahla, Lala, Syahla, kemudian Naura, oke, Virginia, oke, Yasna mana ya? Oke, terima kasih. Berarti komplit ya, 30 masuk semuanya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi hari ini masuk semuanya dan semuanya sehat. Itu kita bersyukur. Karena memang pada saat ini musimnya baru musim perubahan ya. Jadi cuacanya cukup dingin kalau malam hari. Tapi kalau siang panas kan? Panas. Ya, ini pasnya dua itu masih terasa agak panas ya. Kita pada di lantai 3. Ya, tapi nggak mengapa ya. Meskipun panas di siang hari, dingin di malam hari, kita semangat untuk belajar. Ya, karena kita belajar itu untuk masa depan kita, bukan masa depan dia, tapi masa depan kita. Jadi ya, jadi untuk masa depan kita. Maka untuk itu tetap semangat belajar meskipun panas dan tetap semangat belajar dengan kondisi seperti apapun. Baik, betul betul. Siap semuanya? Oke, are you ready semuanya? Oke, MTS berbalik balik mana? Rapi, mandiri, islami. Hari ini Ustadz akan menyampaikan terkait dengan materi yang baru di bab 2, yaitu mengenai perubahan sosial dan budaya. Sekarang dibuka dulu bukunya, sudah.
di bab 2 sekarang. Akan Ustaz sampaikan dulu beberapa hal di depan, silahkan bisa disimak. Ya, ini dulu. Oke. Kita ada di bab 2 ya. Kemudian kita di kelas 9 pelajaran IPS IMTS 25. Bab 2 kita fokusnya adalah perubahan sosial dan budaya. Pada bab ini nanti kita akan mempelajari tentang apa? Ini. Kita akan ada 2 kali pertemuan pada bab ini. Bab yang pertama ini, mohon maaf, di pertemuan yang pertama kita akan fokus pada 3 hal. Ya, fokus 3 hal. Hari ini harapannya setelah pelajaran dengan Ustaz Jenal hari ini kalian bisa mendapatkan 3 hal ini. Targetnya adalah pada materi ini saya bacakan, kalian bisa menganalisis konsep dasar dan faktor penyebab perubahan sosial budaya yang pertama. Jadi kalian tahu tentang perubahan sosial budaya dan penyebabnya apa, gitu ya. Setelah selesai pelajaran Ustadz nanti kalian dapat gitu. Kemudian yang kedua, kalian nanti harapannya bisa mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial. Kemudian yang ketiga, nanti hari ini kita praktek. Ya, kemarin sudah Ustaz minta bawa laptop ya, perwakilan ya, ada bawa laptop. Oke, udah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, pas. Berarti nanti hari ini kita akan praktek menggunakan laptop yang sudah antum bawa, yang kalian bawa semuanya. Nanti kalian kita minta untuk mempresentasikan. Jadi mengenai faktor pendorong, faktor penghambat, termasuk nanti pemahaman tentang perubahan sosial budaya. Siap semuanya? Oke, siap ya. Sebelumnya Ustaz tanya dulu, apa ada yang tahu apa sih kita akan berbicara tentang perubahan sosial? Ada yang tahu perubahan sosial itu apa? Kamu udah apa perubahan sosial? Nggak tahu ya? Nggak apa-apa. Oke, nanti dipelajari lagi. Kamu perubahan sosial? Oke, perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Oke, kamu Pak perubahan sosial? Oke, perubahan yang terjadi pada struktur masyarakat. Oke, ada yang punya pendapat yang lain? Perubahan sosial apa? Hah? Ada yang tahu? Apa kamu? Ada yang tahu? Oke, kalau sudah, tadi udah ada berapa ya? Yang penting ada perubahan terkait dengan struktur, terkait dengan kemasyarakatan, terkait dengan kondisi kemasyarakatan. Poinnya di situ ya. Tapi sebelum nanti kita kupas bersama, sebelum kita pelajari bersama, sekarang kita lihat dulu gambar ini. Coba amati. Yang samping ini gambar apa? Sekarang yang ini gambar apa? HP. HP-nya sama nggak kayak Ustaz Jenal ya? Tapi kayaknya canggih gitu ya. Mantap begitu. Sekarang Ustaz bertanya, dari 2 gambar ini apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ini bukan hanya sekedar HP, tapi lihat apa yang ada di dalam layar HP. Nah, apa gambar apa itu? Tokopedia. Ini ada tulisannya, cara daftar Tokopedia. Yang satu di pasar, ya, yang satu di Tokopedia. Kira-kira dari 2 gambar ini kita bisa mengambil kesimpulan apa persamaan dan apa perbedaannya? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Oke, apa ada? Sama-sama membeli, boleh. Oke, terus sama-sama apa lagi? Sama-sama belanja, boleh. Apa lagi? Sama-sama apa? Belanja, sama-sama membeli. Sama-sama apa? Sama-sama ngeluarin uang. Betul. Beras, sama-sama ngeluarin uang. Oke, sama-sama apa lagi? Nah, ini ngeluarin uang, belanja, terus apa lagi? Satu lagi apa? Sama-sama apa? Apa? Sama-sama jualan. Oke, boleh. Sekarang saya tanya, perbedaannya apa? Oh, perbedaannya lebih praktis yang mana? Oke. Sekarang Ustaz bertanya pada seluruh santriwati, apakah sekarang kalian suka belanja online? Angkat tangan. Yang pernah beli online angkat tangan. Ternyata anak pondok juga online. Pantesan kok di Satpam itu sering ada paket. Minimal beli somai online tak? Jadi onlinenya datang pakai somainya itu ya.
jualan sobeknya tiba-tiba ngirimi, ini ada santri yang WA, ternyata ustadznya yang WA. Oke, sekarang Ustaz akan jelaskan sebentar. Kalian sudah bisa menyimpulkan, nanti kita akan pelajari bersama. Seperti ini termasuk dalam kategori perubahan sosial. Dulu tidak ada HP yang kayak gini, betul? Betul. Dulu pakai HP itu cuma kecil. Kalau dipecet baterainya ngedrop. Jadi ngedrop itu. Aduh. Kalau ada telepon susah, dicas. Kalau dicas ngelendung. Wah. Ini enggak baik, itu malah merah muncul bahasanya itu. Baterainya sombong terus. Ngeri kan? Tapi kalau sekarang udah keren. Ini namanya Android. Sekarang fungsinya banyak sih. Manfaat Android itu banyak. Tapi salah satunya ketika kita berbicara tentang perubahan sosial, maka ada salah satu berfungsi untuk jual beli. Maka jual beli online, contoh kita Tokopedia ini, apakah penjual dan pembeli bertemu langsung? Tidak. Atau yang di pasar bertemu langsung? Iya. Sekarang saya tanya, lebih efektif mana? Ini pasar. Jadi nilai. Bisa nego, boleh. Tapi kalau kita sedang males-males di rumah, penaknya ke pasar apa beli online? Jadi tapi ada kelebihannya. Kalau ke pasar bisa nego, tawar-menawar ya. Tapi tidaknya itu. Oke, kita langsung lanjut berikutnya. Jadi itu termasuk contoh perubahan sosial. Sekarang kita lihat. Iya. Cari gambarnya Ustaz di mana? Ini. Oke, ini teman-temannya Ustaz pada waktu PPG. Sekarang Ustaz PPG temannya Ustaz ini satu kelas ada 10. Beliau dosennya Ustaz. Iya. Itu tentri, beliau dosennya Ustaz yang membimbing Ustaz, yang membina Ustaz. Sekarang Ustaz nggak tanya tentang tentunya ya, itu teman-temannya itu teman-temannya Ustaz semuanya. Saudara-saudaranya Ustaz pada PPG saat ini. Nah, sekarang Ustaz tanya, ini model apa ini? Ini kegiatan apa ini? Zoom, betul. Zoom. Sekarang Ustaz tanya, Zoom itu menurut kamu menyenangkan apa tidak? Tidak. Kenapa tidak? Lebih menyenangkan bertemu langsung. Tapi pada waktu tertentu ketika kita membutuhkan sesuatu dari jarak jauh, kira-kira model seperti ini baik apa tidak? Baik. Pada waktu kemarin ya, pada waktu pandemi tidak bisa belajar bertatap muka langsung, maka menggunakan model ini, betul? Betul. Lebih baik. Karena ini sekarang pada ngetren ini, mulai tahun 2019-2020 setelah pandemi, pakai Zoom ini model yang paling bagus. Sekarang kita tidak membayangkan pada waktu dulu. Jadi dulu itu tidak bisa membayangkan waktu sekarang. Dulu itu tidak ada bayangan kalau kita bisa ngobrol jarak jauh, lihat fotonya, ngobrol dengannya, dan itu kan nggak kelihatan. Dulu itu nggak bayangkan. Dulu itu kalau ada satu gitu udah di TV presiden itu udah keren. Tapi sekarang sudah semuanya bisa telekonferensi. Jadi seperti ini. Ini termasuk program sosial. Nanti kita akan kupas lagi. Ada beberapa faktor sebenarnya ketika kita berbicara perubahan sosial. Termasuk ini. Ini apa? Perang. Kira-kira perang itu masalah apa enggak? Ketika terkait dengan kondisi sosial suatu masyarakat, ini berpengaruh tidak? Yang tadinya bangunannya bagus jadi roboh, yang tadinya kegiatan baik-baik saja tapi tidak jadi baik-baik saja gara-gara perang. Ini termasuk faktor penyebabnya. Nah, untuk itu hari ini sebelum kita lanjutkan kembali, coba lihat ini dulu sebentar. Video ini coba amati dulu ya. Amati dulu. Oke, udah kelihatan? Oke, coba lihat dulu sebentar. Oke. Orang dulu main, sukanya bermainnya itu sekarang sendiri-sendiri, walaupun di tempat yang sama. Saya ulang lagi, coba ya, bentar ya. Saya ulang. Oke. Kita lihat lagi contoh yang lain. Terkait dengan perubahan sosial budaya. Bentar ya, saya ulang lagi dulu. Oke, coba lihat. Yang pertama kita ngambil contoh ini dulu.
ambil contoh ya. Zaman dahulu orang sukanya main bareng-bareng kayak gini, betul? Kalian sekarang juga masih merasakannya, tapi ketika yang di luar sana sekarang itu lebih cenderung pada kayak model kayak gini. Ya tak? Orang itu udah pada main sendiri-sendiri. Orang yang lebih suka bermain sendiri dibandingkan main bareng-bareng. Meskipun posisi tempatnya sama, tetapi dia posisinya sukanya sendiri-sendiri. Nah, ini termasuk kategori dalam perubahan sosial. Oke, cukup. Sekarang kita lihat dulu. Hari ini, karena tadi sudah kita berbicara tentang target. Nah, target dari kegiatan kita hari ini, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, masih ingat yang pertama kita berbicara tentang konsep dan faktor penyebab perubahan sosial budaya. Yang kedua, kita targetnya hari ini tujuannya adalah kalian bisa menganalisis, memahami tentang faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial. Yang ketiga, kalian nanti berbicara tentang presentasi, mempresentasikan hasil karya kalian. Sekarang sudah siap semuanya? Sahabat sudah siap? Oke, MTS terpadu alimah. Oke, karena kalian sudah siap, kita akan masuk langsung ke materi. Beda pelajaran kita hari ini, Ustaz tidak akan menerangkan banyak, tapi kalian nanti yang akan belajar untuk mencari sumber-sumber masalah. Kalian yang nanti akan mencari penyebab masalah. Kalian nanti akan mencari jawaban-jawaban setiap permasalahan yang nanti Ustaz akan berikan. Tapi sebelumnya kita lihat tugas kelompok. Nah, kita akan bagi kelompok ya. Nah, siap ya. Tapi sebelumnya kalian nanti akan dibagi kelompok menjadi masing-masing 5. Maaf ya, jadinya 5. Kemudian yang kedua, metode yang digunakan kita akan menggunakan permainan. Nah, kemudian yang ketiga, setiap kelompok kalian nanti akan ada satu ketua kelompok, nanti ditunjuk ya. Kemudian yang keempat, nanti kalian akan saya berikan tugas di ketua kelompok dan kembali nanti akan membahas tentang faktor penyebab, faktor pendorong, faktor penghambat perubahan sosial. Kemudian nanti kalian diskusikan, nanti sudah ada buku referensi, kemudian nanti ada laptop, nanti bisa mencari ya, searching terkait dengan materi. Kemudian nanti setelah mendapatkan sumber nanti dari LKPD atau tugas yang Ustaz berikan, kalian nanti akan menuliskan di dalam LKPD, termasuk membuat presentasi di dalam laptop dengan menggunakan PowerPoint. Bisa PowerPoint? Bisa ya. Nanti buat PowerPoint ringkasan dari hasil diskusi kalian. Setelah itu nanti kalian kumpulkan dan presentasi satu demi satu. Siap semuanya? Oke, saya bilang, are you ready? Yes, I'm ready. Oke, sekarang kita akan bagi kelompok dulu. Semuanya berdiri. Ustaz akan bercerita. Oke, Ustaz akan bercerita. Ceritanya begini. Suatu ketika kita akan melakukan penyeberangan ke Samudra Hindia yang luas dengan menggunakan kapal pesiar yang besar. Muat untuk 30 sama jadi 3 besar. Tiba-tiba kita nanti udah masuk ke kapal pesiar, penyeberangan udah jauh, tiba-tiba kapal pesiarnya nabrak karang. Saat ada tadi pas ada karang, ada kayak Titanic gitu loh. Karang yang di laut, jadi ada beku terus kemudian ketabrak nggak sengaja. Terus tiba-tiba kita udah ketabrak, kapal itu mau tenggelam. Cara menyelamatkan kita harus naik kapal. Namanya kapal Sekoci. Tahu kalian? Tahu. Apa itu kapal Sekoci? Kecil-kecil ya. Oke. Kapalnya Sekocinya kecil-kecil. Nanti gini. Kita cari speaker. Oke. Speakernya mana ya? Ada speaker di sini. Oke. Oh di situ udah diambilkan ya. Oke. Nanti satu skoci merapat jadi satu. Silakan yang bisa jadi satu, kemudian meja merapat jadi satu kelompok sangat berdiri berhadapan-hadapan. Oke. Berhadapan-hadapan boleh kita satu skoci di sini ya. Bisa diambil langsung berhadapan-hadapan. Oke. Oke. Saya semuanya.
Sekarang 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, pas 6 ya, 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pas 6. Oke, terima kasih. Ketuanya udah? Sudah. Angkat tangan ketuanya. 1, kamu ketuanya siapa di sini? Oke, 2, ini udah? 3, lah, kamu? Oke, 4, udah? Ini? Oke, udah? Oke, udah. Sekarang sudah terbentuk masing-masing. Sekarang kita beri nama bunga saja. Bunga apa ini? Mau apa? Cepat, set. Cepat. Oke. Vanili. Lavender. Hah? Sakura. Apa? Taplesi Arnoldi. Ya. Apa? Light. Oh, bohong ya. Kamu apa? Edelweiss. Oke, ngabadi. Ini sepatu ya. Oke, udah. Berarti kalau sudah semuanya, Ustaz akan bagikan tugas kelompok kita tentang LKPD kita, lembar kerja peserta didik. Nanti akan Ustaz bagikan kayak gini ya. Kemudian nanti kita minta tolong diskusikan dan carilah jawabannya, atau diskusikan carilah jawabannya dari masing-masing pertanyaan dari Ustaz. Yang pertama konsep dasar dan perubahan sosial budaya. Yang kedua faktor penyebab dan faktor pendorong. Nanti faktor pendorong dan faktor penghambat. Jadi faktor penyebab, faktor pendorong, faktor penghambat perubahan sosial budaya. Jadi ada 4 tugasnya. Sekarang Ustaz akan bagikan dulu sebentar. Oke, sebentar. Nida. Oke. 1, dituliskan namanya ya. Nama kelompoknya sama nama anggotanya. Nama kelompoknya dan nama anggotanya ya. Nama kelompok dan nama anggota. Ada yang ngerjain di dalam LKPD ini langsung di kertas tugas ini. Ada yang langsung bisa di dalam laptop yang cepat. Kita cuma kasih waktu 10 menit. 10 menit silahkan. Sambil laptopnya dibuka. Nah, sekarang nanti silahkan PowerPoint-nya juga dibuka. Udah bisa PowerPoint semua ya? Ya, oke, sebentar. Kita buka dulu, sudah semuanya? Oke, ada laptop, ada ya, ada yang rusak 1 ya, nggak bisa dipakai ya. Oke, nggak apa-apa, pakai laptopnya kita sebentar ya. Oke. Oke. Oke, ada yang rusak 1, ada yang nggak pakai 1. Tapi demi laptopnya sebentar. Oke, bentar ya. Udah, yang lain yang sudah langsung bisa dikerjakan. Diskusikan sama teman-temannya ya. Oke, sambil bisa searching di Google terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ustaz kasih di dalam LKPD atau disebut dengan lembar kerja peserta didik. Nah, kalau ada yang kurang jelas, bisa angkat tangan, tanyakan Ustaz ya. Ya. Silakan. Boleh? Oke. 10 menit ya, cukup 10 menit. Oke, bisa nyari di buku referensinya. Kemudian yang kedua bisa di dalam searching ada, insyaallah. Silakan. Pas kain-kain dan belum pas bukaan foto penjelasan materi, tapi terus mungkin dua. Oke. Oke, waktu 10 menit. Nah, di laptop ada ya, dicari di laptop konsep dasar, kemudian terkait dengan perubahan sosial, faktor penghambat, faktor pendorong. Apa? Boleh pakai, boleh ya? Nah, boleh pakai, boleh ya? Boleh ya, presentasinya boleh pakai tabel, boleh tidak. Nah, yang penting di tabel di LKPD itu diisi ya. Oke, diisi. Oke, boleh didesain sendiri. PowerPoint-nya mau dibentuk seperti apa, boleh. Nah, mau dikasih gambar-gambar juga boleh. Ya, boleh.
nanti terkait dengan perubahan sosial budaya, atau langsung di buku aja, buku juga ada. Ada yang kurang jelas bisa tanya. Bapak sini udah paham tugasnya ya? Oke. Yang sini bisa paham? Nah, boleh. Lebih ke dasar seperti itu. Konsep dasar itu lebih bagaimana kita memahami pemahaman, pengertian, ya, terkait dengan perubahan sosial budaya. Oke. Kalau bisa disertakan contoh lebih baik, ya. Contoh apa penyebab ini, contohnya apa, faktor pendorong, contohnya apa. Oke, siap, betul. Oke. Ya, boleh. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Ustaz ya. Yang dimaksud dengan literatur itu, jika kita ada yang berpendapat tentang perubahan sosial budaya apa, di situ siapa yang berpendapat. Nah, ada kan di dalam buku atau di dalam searching kita ada Zainal Abidin, yang berpendapat dari Zainal Abidin. Itu ditulis. Jadi ketika kita berliteratur itu, literaturnya itu tidak hanya sekedar asal-asalan. Di dalam buku juga kelihatan kalau buku itu berpendapat, ini siapa, menurut siapa. Betul, kayak gitu. Menurut siapa gitu ya. Ditulis di belakangnya ya. Jadi ditulis belakangnya menurut siapa itu ditulis. Ya nanti kita tahu. Karena kan nanti kita akan bisa menemukan penjelasan tentang perubahan sosial budaya itu banyak. Jangan. Nah yang berpendapat siapa? Nah gitu ya. Jadi nanti pendapatnya itu menjadi dasar kita untuk menyampaikan pendapat. Jadi tidak kita asal-asalan. Boleh diskusi sama teman-temannya boleh. Ya. Oke boleh. Oke kelompok sini aman. Ini kelompok apa tadi? Sepatu. Kelompok sepatu aman ya. Yes. Sudah menjadi. Oke. Waktu terus berjalan. Ya bagus. Nanti kita akan minta presentasi ke depan perwakilan. Nah, bagus gimana? Diklik aja. Diklik. Desainnya boleh dikali saya. Bapak ambil belajar PowerPoint. Kalau mau memakai presentasi model yang lain boleh, tidak hanya PowerPoint ya. Jika mau PowerPoint tidak apa-apa. Ya. Ada yang fokus ke laptop, ada yang fokus diskusi, ada yang fokus baca bukunya, kemudian ada yang merangkum. Nanti akan jadi semua karya kalian.
Kemudian penilaian sikap, jadi aktif kalian. Kemudian termasuk nanti akan ada beberapa soal dari Ustadz nanti akan saya sampaikan. Jadi kalian diskusi itu berpengaruh terhadap nilai, nanti akan ada Ustadz bagi nilai. Gitu ya. Silakan antara aktif di kelompok aktif ya, kelompok masing-masing aktif. Jangan ada yang hanya nonton, duduk, diam, tersenyum. Ya, tapi harus aktif semuanya, saling membantu, membaca, biar nanti tahu. Oke. Oke, nanti presentasinya nanti akan Ustadz acak, yang akan Ustadz tunjuk yang presentasi. Makanya siap-siap untuk memulainya. Ya, apa? Kenapa? Presentasinya mati. Karena ada tesnya. Ya udah, coba. Oke. Oke, ini kelompok udah jadi. Ya, yang lain. Ya. Ini kelompok apa tadi? Lavender udah jadi. Ya, yang lain. Oke, bagus. Boleh. Yuk. Ada yang kurang jelas? Boleh tanya Ustaz tuh. Ustaz di sini nggak kemana-mana. Aku setia menunggu kalian. Iya. Oke, sudah jadi? Yang sudah jadi angkat tangan. Baru satu. Oke, yang lain belum. Tunggu ya udah. Saya kasih waktu sebentar lagi ya. Silakan.
hingga sampai di pendorong. Ya, penyebab tes. Nah, ini sama apa? Kenapa lah? Oke, ya. Apa? LKP, perubahan sosial budaya. Oke, faktor eksternal, faktor internal. Oke, udah bagus. Ringkas-ringkasannya saja ya, tidak apa-apa. Ringkasannya saja, nggak usah komplit detail banget, nggak usah. Ya. Nggak usah lengkap-lengkap banget. Maksudnya poin-poinnya saja yang dimasukkan di dalam presentasinya ya. Oke, Ustaz tambahkan sambil kalian berdiskusi. Sekarang ada tugas ini untuk bisa memantapkan materi yang ada di dalam di dalam buku atau di dalam yang kalian bahas. Silahkan dikerjakan ya. Ini ada tugasnya. Diisi. 5 ya. Oke. Oke, diisi. Oke, diisi. Satu-satu ya, kasih nama. Ini diisi. Satu-satu diisi. Seperti ini.
kertas untuk penguatan materi dan jadi. Oke, sekarang yang sudah penguatan materinya dikumpulkan di ketuanya, kemudian ketua dikumpulkan ke depan. Kemudian kita akan lanjutkan presentasi. Saya hari ini akan mengambil sampel 2 saja dulu ya. 2 presentasi yang mempresentasikan terkait dengan materi yang sudah Ustadz minta untuk menyampaikan. Dikumpulkan dulu, udah? Oke. Ini udah? Udah dikasih nama semuanya? Ini yang ini udah? Udah, sayang? Sini kan? Belum ya, sudah? Oke. Yang sudah dikumpulin ke ketuanya dulu. Ini? Udah? Oke. Sambil dikumpulkan ke depan ya. Sekarang Ustaz tanya, siapa yang berani maju presentasi angkat tangan? Pakai laptop ya. Oke. Seadanya dulu ya. Oke, nanti sambil menjelaskan, membacakan apa yang tadi udah didiskusikan. Kayaknya kelompok sini udah bagus kayaknya. Iya, udah keren. Saya minta kelompok Adelis untuk maju presentasi materi yang sudah didiskusikan. Silakan maju. Yuk, 2 orang, ketua sama yang mau bantu. Ya. Silakan ke depan. Bawa laptopnya ke sini, coba dicoba dulu. Nah. Boleh, yang lain persiapan, nanti saya tangan tunduk. Ya, ayo, maju ke sini, gak apa-apa. Ya. Sebisanya, nanti akan kita tambah beri masukan dari teman-teman semuanya. Oke. Harus ini. Boleh, udah bisa lagi. Oke, boleh. Sekarang kan dibuka salam dulu, kemudian disampaikan apa yang mau disampaikan. Nah, teman-teman yang lain memperhatikan, nanti boleh berpendapat, memberi pertanyaan boleh, memberi saran, memberi masukan terkait dan disampaikan dari kelompok Edelweiss. Yo, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini dari kelompok Edelweiss akan menyampaikan presentasi tentang perubahan sosial budaya. Yang pertama apa sih dasar perubahan sosial budaya? Oke, boleh sampaikan. Perubahan sosial budaya adalah proses terjadinya perubahan yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat. Baca yang di sana ada. Terus yang kedua. Dan Ya. Selanjutnya. faktor penyebab perubahan sosial budaya. Kedua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor sifat perubahan sosial berasal dari dalam masyarakat. Jadi internal adalah yaitu penyebabnya itu penemuan baru, inovasi. Yang kedua pembentukan faktor reproduksi. Yang ketiga terjadinya konflik. Yang keempat adalah perubahan baru. Yang kedua adalah faktor eksternal. Itu faktor perubahan sosial budaya berasal dari dalam masyarakat. Ini biasanya bisa jadi keterangan bencana alam atau apapun itu. Oke. Terus berikutnya. Faktor mendorong perubahan sosial. Sistem pendidikan yang maju, sistem latihan terbuka, kontak dengan budaya lain, dan orientasi keterbukaan. Oke. Yang keempat adalah faktor pembahasan. Yang lain menyiapkan pertanyaan ya, boleh. Itu kurangnya Harus komunikasi bertanya dengan dulu. masyarakat lain. Yang kedua ada atau pembisaan yang lokal kuat, adanya kepentingan yang kurang kuat sampai sebenarnya. Yang keempat adalah rasa dan budaya baik. Ada yang mau ditanyakan? Oke, sekarang tadi sudah disampaikan terkait dengan perubahan sosial budaya dari kelompok Edelweiss. Tepuk tangan buat kelompok Edelweiss. Sudah menjelaskan tentang perubahan sosial, faktor penyebabnya, faktor penghambatnya, faktor pendorongnya. Sekarang saya minta pendapat dari kelompok yang lain terkait dengan yang disampaikan tadi. Menurut kalian, adakah yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan? Dari kelompok mana yang mau tanya? Silakan.
Boleh tanya apa saja boleh. Ya, silakan. Apa? Oke, dari kelompok mana? Kelompok sini. Boleh tanya apa? Ya lah. Boleh tanya ya. Ya, boleh. Dari ada yang tanya dari sini ya. Apa? Oke. Nah, faktor prasangka dari ada munculnya budaya baru itu apa sih? Maksudnya apa? Nah, Tidak semua bentuk perubahan itu diterima oleh masyarakat. betul. Karena masyarakat itu harus bisa membedakan antara budaya yang harus diterima sama yang diterima. Oke, boleh dapat seperti itu. Ada yang berpendapat yang lain boleh. Jadi ada salah satu faktor penyebab, faktor penghambat perubahan sosial budaya itu adalah tidak menerima sesuatu budaya yang baru, prasangka terhadap adanya budaya baru. Itu tadi pertanyaan begitu. Kemudian jawaban dari temannya, tidak semua budaya itu harus diterima begitu. Ada yang berpendapat yang lain? Boleh. Temanya itu dulu coba. Ada yang boleh kan? Ada yang tahu? Oke. Prasangka dengan budaya yang baru. Ada? Apa sih prasangka dengan budaya yang baru di sini? Apa ini? Ya. Gimana? Prasangka itu kan dusangka ya. Jadi prasangka itu bukan dosa. Prasangka itu ada sesuatu keraguan, ada sesuatu yang tidak diterima begitu. Ada munculnya budaya baru. Saya ngambil contoh begini. Ada yang berpendapat ketika online dengan laptop itu lebih banyak madorotnya daripada keberkahannya. Ada betul kan orang kayak gitu? Sehingga dia tidak mau menggunakan laptop sama sekali. Ada orang yang menggunakan HP itu tidak bermanfaat karena itu lebih banyak sesuatu yang tidak baik, negatif, sehingga dia tidak menggunakan. Itu prasangka, betul? Sehingga orang yang model kayak gini, dia itu tidak akan menggunakan. Itu prasangka, betul sama itu tadi. Oke, paham? Ada yang ditanyakan lagi? Dari kelompok Edulis? Boleh, Pak? Apa tanya malah? Contoh, oke. Kita contoh. Nah, contoh perubahan sosial budaya. Contohnya apa? Ambil satu-satu. Contohnya kayak yang punya sekarang juga jadi perubahan sosial kayak tadi. Jadi kan ada gambar pasar sama gambar HP tadi kan. Itu kayak menggambarkan perubahan dari kayak dari tradisional ke modern. Jadi sekarang itu udah pakai hal yang kayak HP. Oke, tepuk tangan. Bisa juga kita ngambil contoh semuanya. Ustadz pada waktu dulu itu kalau membajak sawah pakai sapi, kemudian ada petani di belakang bawa garu. Tahu? Pernah lihat? Sekarang ada nggak kayak gitu? Hampir jarang. Garunya sekarang dipakai di restoran-restoran, di kafe-kafe, di he-he itu, di pajang. Ya, pernah lihat ya? Nah, kalau di kafe-kafe atau di he itu ada garu, sih namanya garu, suruh apa namanya ya? Nah, orang desa namanya itu surungkol apa ya? Nah, kalau sekarang sudah pakai traktor pun sekarang tidak hanya sekedar naik gini gitu kan, tapi pakai mobil. Zut. Itu namanya juga contoh perubahan sosial dalam hal teknologi. Gaya rambut, nanti akan kita kupas lagi di bab berikutnya. Contoh gaya rambut. Gaya rambutnya Ustadz ini sudah zaman sekarang ini, tapi ada yang lebih ngetren lagi katanya. Ada garis kumonya, ya Pak. Jadi gini ada garis-garisnya itu, karena anak muda itu ngepang itu. Itu gaya baru. Itu namanya juga perubahan sosial. Kalau dulu Ustadz zaman masih muda itu kalau rambutnya enggak, gitu. Berarti rambutnya gini tuh, gitu. Itu keren itu. Pada waktu dulu tahun 90-an, berarti rambutnya di belah tengah. Sekarang udah nggak begitu. Jarang ya sekarang anak muda punya di belah tengah, jarang ya. Itu keren. Nah itu kayak perubahan sosial. Oke, banyak contoh yang lain. Sudah cukup untuk Edelweiss? Kita tepuk tangan untuk Edelweiss. Terima kasih untuk Edelweiss yang sudah menyampaikan. Sekarang kita akan satu lagi dari. Sudah cukup ya, ditutup dulu. Nah, mohon maaf. Terima kasih buat Edelweiss. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Edelweiss. Ya, oke, keren. Nah,
maju. Nggak usah tunjuk. Ayo. Ayo. MTS terpadu aliman. Oke, kelompok siapa yang pengen maju? Ayo maju. Yo, siapa? Tutup mata Ustaz. Wah. Siapa ya? Masa tak tunjuk? Ya. Ayo. Ini tadi sudah kelompok sini, berarti kelompok sini sekarang. Antara cang nying nyung nying nyang nying nyung nying. Ya, maju. Cang nying nyung nying nyang nying nyung nying nyung. Ya, coba gini, maju. Oke ya, coba dipakai laptop kan dulu. 2 orang perwakilan maju di sini. Oke. Maju ya. Oke, sini. Bisa nggak pakai ini ya? Coba dulu ya. Sabar dulu. Oh ini dicoba sendiri. Nanti kalau kita bisa coba. Ini. Balik. Oke, semoga nyambung. Bentar. Bentar ya, bentar dulu. Bentar. Udah, oke. Coba di klik. Tepuk tangan buat Bapak Pak. Panili. Oke. Beri kelompok applause. Beri applause untuk kelompok Panili. Di sini akan menilai. Sambil yang diskusi ya. Nanti kalau belum ada kesempatan maju hari ini, nanti kita tetap nilai dari pendapat-pendapatnya dari kelompoknya. Boleh silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang perubahan sosial. Pertama itu menganalisa konsep dasar perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya merupakan proses terjadinya perubahan yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat. Maksudnya itu terjadi perubahan Terus yang kedua, menganalisa faktor penyebab perubahan sosial budaya. Maksudnya dari menganalisa faktor penyebab perubahan sosial budaya itu ada terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal itu merupakan faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari dalam masyarakat. Yang pertama, penemuan baru, pemberontakan atau revolusi. Ketiga, terjadinya konflik. Yang keempat, perubahan jumlah penduduk. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu faktor perubahan sosial budaya berasal dari luar masyarakat. Penyebab perubahan sosial budaya terkait bencana alam, kegerahan, sama pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Yang ketiga itu ada menelaah faktor pendorong perubahan sosial budaya. 1. Sistem pendidikan formal yang maju. 2. Sistem lapisan sosial terbuka. 3. Kontak dengan budaya lain. 4. Orientasi pada masa depan.
masih ada tapi kayak mungkin di tempat-tempat yang agak pelosok mungkin. Dan yang keempat, prasangka terhadap budaya baru. Iya, yang ketiga, yang ketiga adanya kepentingan yang tertanam di masyarakat. Yang keempat, ada prasangka terhadap budaya baru. Oke, sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok panelis. Ya, hampir sama ya, tapi ada beberapa perbedaan ya dari yang kelompok yang tulis tadi. Sekarang saya minta dari masing-masing kelompok, mungkin ada yang ditanyakan, ada perbedaan pendapat, boleh. Harusnya tidak begitu, tapi begini, boleh. Sekarang silakan bertanya. Dari kelompok mana yang mau bertanya? Ayo, silakan. Ya, kelompok mana? Atau ada yang mau nambahin? Ada yang mau nambahin, boleh. Nah, ada. Kita ada yang kurang. Ini belajar bersama ya. Nah, belajar bersama. Ya, boleh. Tanya apa? Ya, boleh. Maksudnya dari lapisan sosial. Lapisan sosial? Dari lapisan pembangunnya kan ada lapisan sosial terbuka. Oh, sosial terbuka. Lapisan sosial terbuka. Apa itu lapisan sosial terbuka? Boleh dibuka dulu. Maksudnya itu sistem lapisan sosial terbuka itu memudahkan masyarakat berpindah ke strata sosial lebih tinggi. Makin terbuka sistem lapisan sosial masyarakat, makin bisa peluang seseorang berubah ke arah yang lebih baik. Individu memiliki kompetensi mumpuni akan cepat melakukan perbedaan serta sosial yang lebih tinggi. Oke, sip. Maksudnya begini, saya kuatkan ya. Ada yang berpendapat yang lain dulu sebelum saya dengar. Boleh nggak seorang kompral jadi jenderal? Boleh nggak? Seorang kondektur jadi direktur? Boleh nggak? Seorang guru jadi kepala sekolah? Boleh nggak? Boleh. Itu namanya lapisan sosial terbuka. Jadi boleh. Siapa saja itu menjadi lebih baik itu boleh. Maka ketika kita boleh, maka itu kita bisa lakukan. Ya makanya disebut dengan pendorong. Gitu ya. Kalau menghambat kan modeli. Kamu sopir beca nggak boleh jadi orang kaya, gitu kan nggak boleh. Itu salah kalau gitu. Oh kamu kondektur nggak boleh jadi direktur, gitu kan ya. Kamu depan nggak boleh jadi presiden. Ya itu nggak boleh kayak gitu. Itu penghambat. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang lapisan sosial terbuka, berarti diperboleh. Kalau boleh berarti harus semangat. Kalian pengen jadi orang hebat? Mau. Mau jadi orang kaya? Mau jadi orang sukses? Nah, itu namanya kalau ada kemauan berarti ada kesempatan, itu kalau gitu ya. Oke, yang lain boleh ada yang tanya satu lagi. Oke, ada satu lagi boleh sini ya. Oke, kelompok sini. Orientasi masa depan. Jadi ketika kita berbicara tentang orientasi masa depan, apa itu orientasi masa depan? Kita jadi percaya kalau misalnya esok hari itu lebih baik gitu daripada hari ini. Masyarakat yang ingin maju dalam kehidupannya harus memiliki sikap atau pemikiran yang optimis, jadi nggak boleh negatif thinking gitu loh. Ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Ada yang perlu menambahkan dari jawabannya tadi? Sudah mantap ya? Jadi gini, orientasi masa depan itu, ketika di masa depan itu punya harapan, maka kita akan semangat. Betul kayak gitu. Ketika tidak ada harapan, pesimis begitu, maka kita tidak akan semangat untuk melakukan itu. Maka daripada itu, perubahan ini adalah sesuatu yang bisa kita lakukan, maka kita semangat untuk menggapainya. Saya tadi tanya, siapa yang pengen sukses angkat tangan? Oh kan gitu kan katanya. Siapa yang pengen jadi orang hebat angkat tangan? Oh. Kira-kira kita bisa jadi orang hebat nggak? Bisa. Bisa orang sukses nggak? Bisa. Kita bisa kaya raya nggak? Bisa. Bisa keliling dunia nggak? Bisa. Itu optimis. Kalau orang sudah optimis, tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi antara aku dan dia. Maksudnya kita bersama-sama ini loh, teman-teman satu kelompok. Kalau kita itu pengen sesuatu bersama-sama pasti bisa. Itu namanya orientasi masa depan. Saya tanya yang di sini, semuanya punya cita-cita? Punya. Punya mimpi? Punya. Pasti punya.
Kalau punya berarti kita punya kesempatan untuk bisa mencapainya. Ustaz masih punya banyak mimpi yang belum tercapai. Mimpinya Ustaz apa? Tunggu saja tanggal mainnya. Oke. Tepuk tangan buat kelompok Vanili. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kembali. Luar biasa. Oke, hari ini kita hanya 2 kelompok dulu ya yang kita presentasikan hari ini. Sekali lagi terima kasih kelompok Vanili dan kelompok Edelis yang sudah luar biasa menyampaikan materi yang tadi sudah Ustaz dengar dan sudah diskusi dengan antum semuanya, dan sudah ada yang berpendapat begitu. Untuk ininya, tolong dikumpulkan ke ketuanya dulu, ketua kelompok masing-masing. Oke, ketua kelompoknya tugas di penguatan materi sudah semuanya. Nah, sekarang kita akan namanya adalah post test. Yes. Post test di akhir ini Ustadz akan membagikan soal, tapi soalnya dikerjakan tidak boleh membuka buku. Mana? Ya sudah. Tadi. Sekarang bukunya ditutup semuanya. Ini saya buka. Oke. Sekarang bukunya ditutup, laptopnya juga nggak boleh dibuka untuk searching ya, untuk nyari-nyari nggak boleh. Udah. Oke. Nanti ada apa-apa. Oke. Yang penting nggak boleh buat lihat jawaban ya. Ya, ini serius. Nah, nanti Ustaz akan cek. Sekarang sudah, bukunya ditutup semuanya, nggak boleh buka buku, jujur. Nah, terima kasih. Ini ada berapa kita sudah. 5 ya, 5. Berapa? 5. Oke. Sini berapa? 5. Post test akhir untuk bisa mengetahui materi yang tadi sudah kita diskusikan. Ya. Pilihan ganda aja tinggal hilang itu. Maaf ya gambar bapak-bapaknya. Dulu harus saya ganti. Itu biar kita tahu orang Papua. Udah semuanya udah dapat? Oke. Silakan 5 menit saja cukup. 5 menit harusnya cukup. Oke, 5 menit harusnya cukup. Sekarang langsung kerjakan silang di situ. Terkait dengan pilihlah jawaban yang paling benar menurut Anda dari materi yang tadi sudah kita diskusikan. Silang saja, tinggal ngilang aja itu ya. Baca soalnya, tentukan jawabannya, silang. Tapi analisa dulu ya, yang paling tepat kira-kira apa. Nggak boleh lihat temennya, kemudian yakin dengan kemampuannya sendiri. Ya, yakin dengan kemampuannya sendiri. Ya, yakin dengan kemampuannya sendiri. Oke, 4 menit lagi. Ya, oke, sudah. Nice. Oke, sudah 3 menit. Nah, gampang kan? Soalnya cuma 4 pilihan ganda, tinggal ngilang doang.
Ini bagian dari bagaimana kalian tadi memahami materi yang sudah dibaca secara mandiri, mencari jawaban di dalam buku, kemudian mendengarkan presentasi dari teman-temannya, dan kita bisa mengambil kesimpulan terkait dengan pemahaman kita terkait dengan materi yang dibahas hari ini. Gitu ya. Nah, ini namanya bagaimana kalian belajar secara mandiri. Ustaz nggak jelasin apa-apa ya. Kalian tapi paham sendiri. Betul? Nah, itu. Ini kalau di dalam pembelajaran namanya problem based learning. Jadi kalian bisa belajar mencari masalah. Mencari solusi dari setiap masalah. Oke, Pak? Ada azan ternyata kemudian. Udah dikumpulkan yang sudah? Oke, kelompok sini cepet banget. Ya, sini udah. Oke, kelompok ketua. Oke, dah. Sip, makasih. Sini udah. Iya, udah. Sebelum nanti kita akhirnya akan kita simpulkan bersama-sama ya untuk pertemuan kita hari ini, dan nanti kita akan persiapan untuk pelajaran kita di pertemuan berikutnya, udah? Oke, LKPD-nya juga dikumpulkan dengan, ya. Yang LKPD yang tadi dikerjakan boleh dikumpulkan juga. Oke. Halo. Nah, ini dikumpulkan. Udah jadi ya, yang tugas LKPD tadi. Udah nama-namanya udah ya? Nama anggotanya udah? Dikasih nama dulu. Oke, nama anggotanya dikasih. Udah situ ya? Ini udah. Oke, nama-nama anggotanya. Nanti dikumpulkan ya. Oke, terima kasih. Wah, jawabannya bagus-bagus. Mantap. Nah, nanti akan bisa ambil nilainya. Sekarang kita akan masuk di kesimpulan. Yes. Lihat ke depan semuanya. Oke. Kita akan memahami bahwa yang dimaksud dengan perubahan sosial kita pahami bersama adalah perubahan yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya perubahan sistem stratifikasi sosial, nilai dan norma sosial, proses sosial, struktur sosial, pola sikap dan tindakan sosial di masyarakat, serta lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada dalam kurun waktu tertentu. Sehingga ketika kita berada di masyarakat, ada perubahan sebelumnya bagaimana, kemudian berubah di tahun demi tahun, dalam waktu demi waktu, mohon maaf, dari satu masa ke masa yang lain, itu sudah masuk dalam kategori perubahan sosial. Gitu ya. Itu namanya perubahan sosial. Kemudian ketika kita berbicara tentang faktor pendorong. Ketika kita berbicara faktor pendorong, ada pendidikan formal yang maju, lapisan sosial terbuka, tadi udah, kontak dengan budaya yang lain, kemudian orientasi pada masa depan. Kalau faktor penggambarnya, adanya peran komunikasi dengan masyarakat lain, adat atau kebiasaan yang mengakar kuat, adanya kepentingan yang tertanam kuat, dan prasangka terhadap budaya yang baru. Pasti sama dengan yang tadi sudah antum pelajari tadi. Gitu ya? Jadi ini berbicara tentang kesimpulan pertemuan kita hari ini terkait dengan perubahan sosial, faktor penyebab, faktor pendorong, dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas semuanya? Sudah jelas semuanya? MTS terpadu hikmah. Oke, kalau sudah dirasa cukup, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semuanya, dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Nanti kita akan berbicara tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Ya, nanti dipelajari kembali. Kemudian nanti kita akan buka lagi di materi berikutnya tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Hari ini sebelum Ustadz akan sampaikan di akhir sebagai penutupan, Ustadz mengingatkan kembali bahwa pada prinsipnya perubahan sosial itu fan-fan, atau segala sesuatu itu pasti terjadi. Karena perubahan itu bukanlah sesuatu yang tidak mungkin, pasti terjadi. Tapi ketika kita menjadi seorang muslim, maka kita bisa menyikapi perubahan yang baik mana, perubahan yang tidak baik mana.
Kalau kita mau mengambil, maka ambil perubahan yang baik, jangan mengambil perubahan yang tidak baik. Perubahan yang positif, jangan perubahan yang negatif. Karena segala sesuatu yang negatif itu tidak diperkenankan di dalam agama Islam, tetapi sesuatu yang positif dan baik untuk kemajuan Islam atau kemajuan Indonesia, maka kita ambil dan insya Allah itu yang terbaik bagi kita. Paham semuanya? Itu pesan dari Ustaz untuk hari ini. Jadi ketika ada teknologi, kemudian ada apa ya terkait dengan gaya-gaya sesuatu yang baik, kita ambil tidak apa-apa. Tapi gaya-gaya yang tidak baik tidak usah diambil. Mungkin itu saja sebagai pesan Ustaz. Kita akhiri cukup sekian. Tapi sebelumnya Ustaz pengen berpantun dulu, bilang cakep ya. Cakepnya buat pantun, bukan buat Ustaz Jena. Kalau Ustaz Jena nggak harus biasa aja yang bilang cakep. Jika pergi ke Surabaya kota, jangan lupa beli empek-empek untuk dimakan. Saya doakan untuk kalian semua, semoga dimudahkan segala urusan. Amin. Terima kasih. Selamat siang untuk seluruh santriwati hebat. Demikian dari Ustaz, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MTS terpadu alimah. Kami mandiri kami. Kita buka dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kembali, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.